Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas KI 2A. Di sini saya bernama Diva Regina Alita dan rekan saya Fasya Amalia. Kami akan mempresentasikan mata kuliah sistem PLTA mengenai pemilihan lokasi PLTA. Yang pertama itu mengenai langkah-langkah pemilihan lokasi PLTA. Nah, yang pertama ini adalah mencari lokasi-lokasi potensial untuk pemilihan lokasi PLTA ini. Yang pertama yaitu harus mencari bahan-bahan referensi dasarnya, lalu kisaran pencariannya, terus perkiraan debit airnya berapa, dan untuk pemilihan lokasi potensial ini tuh bisa dilakukan pemilihan pada peta atau berdasarkan pada informasi setempat, dan bisa juga melewati lokasi-lokasi pembangunan yang potensial. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi lokasi. Nah, untuk mengidentifikasi lokasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama persiapan, yaitu pengumpulan informasi dan persiapannya tersebut. Lalu merencanakan persiapan identifikasi lokasinya, kemudian mengumpulkan peralatan yang diperlukan untuk identifikasi lokasi. Kemudian selanjutnya ada penjelasan tentang kondisi geologi yang mempengaruhi stabilitas dari struktur sipil utama yang ada di lokasi tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan survei pada lokasi tersebut untuk strukturnya bagaimana. Lalu kemudian ada pengukuran debit air. Lalu selanjutnya ada pengukuran head, lalu ada survei metode permintaan. Yang ke-9, survei fix lokasi tersebut. Dan untuk perencanaannya meliputi seleksi dari fasilitas-fasilitas permintaan daya listrik, kemudian pengujian dari skala pembangunan dan keseimbangan supply dan permintaan. Dan untuk desainnya itu ada desain konstruksi sipil, juga mekanikal dan elektrikal. Untuk sipilnya itu kita harus mendesain bagian damnya, terus bak pengendap, saluran pembawa, bak penenang, lalu penstoknya, dan fondasi rumah pembangkit. Kemudian untuk struktur mekanikal dan elektrikalnya, kita juga harus mendesain bagian struktur fundamental dari peralatan untuk pembangkit listrik, kemudian turbin, generator, fasilitas tenaga transmisi, lalu fasilitas kontrol dari turbin dan generator, kemudian bagian kontrol, pengaman, peralatan pembangkit. Lalu untuk fasilitas distribusinya yaitu ide tentang listrik, pemilihan jalur distribusi, fasilitas distribusi, tiang, tarik tegang, konduktor dan kabelnya bagaimana, lalu trafo distribusinya, kemudian sambungannya. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Silakan. Kemudian ada faktor pertimbangan untuk pemilihan lokasi PLTA. Yang pertama ada pertimbangan hidrologi dan topografi. Yang kedua ada pertimbangan geologi. Yang ketiga ada pertimbangan polusi air. Yang keempat ada pertimbangan efek sedimentasi. Yang kelima ada pertimbangan aspek lingkungan. Yang pertama yaitu pertimbangan hidrologi dan topografi. Aspek pertimbangan hidrologi dan topografi meliputi yang pertama ada aspek hidrologi, di dalamnya mencakup kesediaan air, head air, dan intensitas genangan atau banjir. Yang kedua ada aspek topografi, mencakup luas tangkapan air yang tersedia, strata luas tangkapan air. Yang ketiga yang dapat mencegah hilangnya air di reservoir karena bocor atau pembesaran. Yang keempat, ada untuk menampung air selama musim hujan dan mengeluarkan selama musim kemarau tanpa banyak kehilangan. Kemudian ada perkiraan UNDP. Yang pertama ada potensi teoritis sekitar 4.500 TWh per tahun. Yang kedua ada potensi teknik sekitar
11.300 ton WH per tahun. Yang ketiga ada potensi ekonomis sekitar 8.100 TWh per tahun. Yang keempat ada kapasitas instalasi tenaga air terpasang di dunia sekitar 694 GW. Yang kelima ada pada tahun 1980-an persen kontribusi PLTA sekitar 8-9%. Yang keenam ada daya total yang dibangkitkan pada tahun 2000 adalah 2.675 juta kWh atau mendekati 20% dari energi total dunia. Kemudian dilanjut oleh rekan saya, Diva. Kemudian yang kedua yaitu ada pertimbangan geologi. Nah, yang termasuk pertimbangan geologi ini antara lain yang pertama lembahnya harus berukuran luas, kemudian keluaran atau outletnya sempit untuk bendungan sempit, dan untuk bendungannya mengikuti ukurannya. Untuk yang ketiga, fondasi yang kuat untuk mengatasi muatan bendungan. Yang keempat, lokasi yang tepat untuk penempatan saluran limpah. Lalu yang selanjutnya, di tempat itu tersedia bahan untuk pembangunan bendungan dan struktur lainnya. Kemudian ada pertimbangan polusi air. Aspek pertimbangan polusi air itu meliputi sebagai berikut. Bila lulusan tangkapan air mengandung garam yang tidak diinginkan, belerang dan mineral, maka akan larut dalam air. Air akan korosif dan mengurangi umur komponen mesin dan bangunan. Juga kadang-kadang ada emisi gas berbau busuk seperti H2S yang berdampak buruk pada kesehatan dan mengendap pada peralatan listrik yang membuat tidak berfungsi. Kemudian ada pembusukan daunan, ranting, batang yang terendam air juga akan mengeluarkan emisi gas yang tidak menyenangkan. Kemudian ada faktor-faktor itu dijadikan pertimbangan sebelum menyelesaikan atau menetapkan lokasi PLTA. Kemudian yang keempat ada pertimbangan efek sedimentasi. Aspek pertimbangan efek sedimentasi meliputi yang pertama, sedimentasi adalah banyaknya campuran yang terbawa aliran air ke daerah penampungan air. Yang kedua ada sedimentasi atau mengurangi kapasitas reservoir dan menyebabkan erosi yang cepat pada pergerakan mula. Yang ketiga ada jangan memilih lokasi yang laju pencampurannya sangat besar karena akan mengurangi umur PLTA dengan cepat. Kemudian gangguan transport sedimen itu ada pada Sungai Yellow River pada 37,6 kg per meter kubik. Ada Sungai Colorado pada 16,6 kg per meter kubik. Ada Sungai Amur pada 2,3 kg per meter kubik, ada Sungai Nil pada 1,6 kg per meter kubik. Sungai akan membawa banyak sedimen. Yang kedua, pembuatan dalam menghasilkan perubahan posisi sedimen pada dasar reservoir. Yang ketiga ada erosi daratan pada ujung reservoir karena penggandulan hutan juga menyebabkan sedimentasi. Selanjutnya, yang kelima, yaitu pertimbangan aspek lingkungan. Untuk aspek pertimbangan lingkungan meliputi hal berikut. Yang pertama, yaitu lokasi PLTA-nya harus sesuai dengan yang diinginkan tanpa merusak peninggalan sejarah, budaya, dan aspek alami dari lokasi tersebut. Lalu untuk yang kedua, yaitu untuk air terjun yang sudah menjadi ikon daerah wisata sebaiknya tetap menjadi ikon wisata. Jadi tidak hanya air terjun saja, yang lainnya juga yang menjadi ikon daerah wisata tersebut. Jika ingin membangun PLTA di tempat tersebut, sebaiknya tetap menjadi ikon wisata daerah sana.
Kemudian pertimbangan lain-lain. Biaya PLTA ini harus minimum dan lokasi sedekat mungkin dengan pusat beban untuk mengurangi biaya transmisi dan kerugian dari transmisi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami meminta maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.